moriscas y las moriscas mujeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Barong, YouTuber tertua di semesta. Saya tidak tidur semalaman, pengen tahu perkembangan Habib Rizik yang memang sudah saya duga pasti di penjara, ditahan. Tapi saya kecewa dengan cara memborgol Habib Rizik, dan itu menghinakan seorang ulama ya, dengan kesalahan yang tidak seberapa, kerumunan katanya. Yang dituduhkan itu kerumunan. Kita lihat jam 10 hari Sabtunya ketika Habib datang, itu kerumunan begitu banyak, wartawan-wartawan berkerumun. Itu nggak bisa polisi mengatasi kerumunan di halaman rumahnya sendiri. Coba, apa semua wartawan semua yang datang itu sudah dites sehingga berhak berkerumun begitu? Ini satu sikap yang paradoks ya, yang kontradiktif yang ditunjukkan oleh polisi sendiri. Dia menjaring orang, mencela orang yang berkerumun, termasuk Habib Rizik, khususnya Habib Rizik. Tetapi kerumunan wartawan dan orang-orang yang menyambut Habib Rizik ketika datang di Polda Metro Jaya tidak diapa-apakan. Dia tidak berani melawan wartawan karena wartawan itu temennya. Loh, dia tuh Pak polisi kerumunan di halaman rumahnya sendiri nggak ditindak ya? Kita lihat apakah ditindak? Kayaknya nggak mungkin ditindak. Itu menunjukkan dua hal. Pertama, kerumunan itu tidak selalu bisa dikendalikan meskipun oleh polisi sendiri di halaman rumahnya sendiri. Di Polda Metro ya, itu satu. Yang kedua, itu menunjukkan kesannya ketika Habib Rizik dijerat dengan kerumunan, sementara kerumunan dibiarkan di halaman Polda Metro Jaya sendiri, itu menunjukkan kesannya ketidakadilan itu tampak nyata disaksikan oleh penonton di 5 benua. Inilah yang menyayat, yang menghancurkan kepercayaan ya masyarakat terhadap kredibilitas Polri. Sebelumnya dia membunuh 6 dengan cara yang sadis, dengan cara yang brutal, dengan cara yang sangat tidak bisa diterima akal sehat, sebagaimana di bukti-bukti fisik yang disiksa, ditembak dari jarak dekat menurut kesaksian orang-orang yang memandikan yang kita dengar dari orang tua korban, kerabatnya yang bicara di Komisi 3. Ini kita sayangkan ya, satu perilaku yang seharusnya memang tidak dikerjakan, tidak ditempuh oleh penguasa berikutnya ya, setelah era ini berakhir ya. Saya sangat kecewa dengan cara membunuh 6 orang polisi dengan bengis, disiksa lebih dahulu sebelum ditembak, mungkin ya diborgol dulu ke belakang tangannya sehingga 6 orang syahid itu anggota Laskar FPI tidak berdaya apa-apa ya, di tengah polisi yang bersenjata, sementara mereka disiksa dan dibunuh ke-6-6-nya supaya tidak ada yang bisa menjadi saksi hidup di pengadilan kan. Selesai dibunuh 6. Terus pertanggungjawabannya apa? Mana? Jangan kita terkecoh ya dengan mengalihkan perhatian pada Habib Rizik, tapi memang seperti banyak pengamat mengatakan, hilangnya nyawa 6 orang ini harus berakhir dengan pengadilan hak asasi manusia dan menyeret orang-orang yang terhormat, yang berseragam, yang memiliki otoritas dan memegang senjata dan kekuasaan, harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tindakannya yang di luar batas-batas peri kemanusiaan di hadapan pengadilan yang fair.
sebelum nanti dia harus berhadapan dengan pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Sekali lagi saya kecewa melihat Habib Rizik Syihab di Borgol. Dia bukan koruptor, dia bukan maling, dan tidak memarkup proyek-proyek sehingga bisa diambil untuk kepentingan kantong sendiri. Dan dia juga tidak menerima komisi dari rekanan-rekanan bisnis dengan alasan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan segala macam dalih pada tujuannya adalah untuk memuaskan rasa tomak melalui kekuasaan, rasa tamak, rasa greedy, rasa rakus terhadap dunia yang tidak pernah habis-habisnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, saya mau pulang sekarang. Sudah makan lontong sayur 1 ya, sama es teh manis. Lama saya nggak kesini ya. Ya moga-moga Indonesia kita lebih baik tampaknya dengan diperlakukan secara hina, dipermalukan di depan publik dengan penuh kesengajaan oleh pemerintah seorang Habib Rizik Syihab. Tampaknya Allah akan memberikan pukulan yang mematikan terhadap sebuah kekuasaan dengan cara yang Allah pilih sendiri. Karena doa orang-orang yang teraniaya itu tanpa hijab langsung dikabulkan, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang merasa teraniaya, berdoalah untuk kehancuran sebuah kezaliman dan ketidakadilan, untuk kehancuran sebuah kebatilan yang begitu tampak kokoh tapi sebenarnya seperti rumah kartu yang tegak berdiri di tepi pantai, yang hanya dengan tiupan hembusan angin laut dan sentuhan air di pantai dia akan rubuh tanpa bisa ditahan lagi. Iscas y las moriscas mujeres